Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nur Anggraini, mahasiswi dari Universitas Garut. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang tahapan dan proses belajar anak menurut Piaget. Mari kita simak videonya bersama. Piaget menyatakan bahwa anak mengalami proses perkembangan kognitif dalam tahapan yang sistematis, dari konkret ke abstrak. Ia percaya bahwa anak adalah pembelajar aktif yang membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan, di mana dalam memahami dunia mereka secara aktif, anak-anak menggunakan empat kemampuan. Di sini ada kemampuan asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi, di mana kemampuan-kemampuan ini disebut dengan Piaget dengan skema. Dengan kemampuan inilah balita atau anak akan mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikannya dasar bagi pengetahuan tentang dunia yang akan dia peroleh kemudian hari, serta akan berubah menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih maju dan rumit. Proses belajar menurut Piaget. Yang pertama, asimilasi. Di sini anak menggunakan skema atau pola pikir perilaku lama untuk memahami benda atau pengalaman baru. Contoh, anak terbiasa mengambil mainan dan memasukkannya ke mulut. Saat melihat jam tangan ayahnya, ia melakukan hal yang sama. Yang kedua, akomodasi. Anak menyesuaikan atau mengubah skema lama agar cocok dengan objek atau situasi baru. Contohnya, saat anak mencoba memasukkan bola besar ke mulutnya, anak menyadari itu tidak bisa dan tidak mungkin. Dari situ dia mulai menyadari, oke, ini benda berbeda. Akhirnya dia bermain bola dengan cara lain, seperti anak ini melempar atau menendang bola tersebut. Yang ketiga, adaptasi. Nah, di sini asimilasi dan akomodasi inilah yang disebut Piaget sebagai bentuk dari adaptasi. Ini adalah proses penting dalam belajar, bagaimana anak menyesuaikan diri dengan dunia sekitarnya agar bisa memahami dan belajar hal baru. Yang keempat, equilibrium atau keseimbangan, di mana tujuan dari proses belajar ini adalah mencapai keseimbangan antara pemahaman lama dan pengalaman baru. Saat anak berhasil menyesuaikan skema lamanya dengan realitas yang baru, disitulah terjadi equilibrium. Sebuah kondisi di mana pemahamannya jadi lebih stabil dan sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi kalian tahu kan proses belajar menurut Piaget? Jadi, menurut Piaget, anak belajar melalui proses adaptasi, yaitu dengan mengasimilasi pengalaman baru ke dalam pola pikir lama. Lalu, mengakomodasi pola pikirnya saat pengalaman itu tidak sesuai. Tujuan akhirnya adalah mencapai keseimbangan antara pengetahuan lama dan baru agar pemahaman anak makin berkembang. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui proses belajar menurut Piaget, selanjutnya kita akan memahami lebih dalam tahap operasional konkret anak umur 7-11 tahun dalam perkembangan kognitif anak. Tahukah kalian, anak usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget. Di tahap ini, anak sudah mulai bisa berpikir logis, tapi masih terbatas pada hal-hal yang konkret dan nyata. Artinya, mereka belum bisa berpikir secara abstrak seperti remaja atau orang dewasa. Salah satu kemampuan utama yang berkembang adalah konservasi, di mana kemampuan anak di sini untuk memahami bahwa kuantitas suatu benda tetap sama, meskipun bentuk atau tampilannya berubah. Misalnya, kalau kita tuangkan air dari gelas lebar ke gelas tinggi,
Anak pasti tahu bahwa jumlah airnya tetap sama. Mereka juga tahu bahwa tanah liat yang dibentuk jadi pipih atau bola tetap memiliki jumlah yang sama. Yang kedua, klasifikasi. Anak bisa mengelompokkan benda berdasarkan sifat tertentu. Contohnya, mereka bisa mengelompokkan daun berdasarkan warna, bentuk, atau ukuran. Terus, yang ketiga, anak juga mulai bisa melakukan seriasi, yaitu mengurutkan benda berdasarkan panjang, tinggi, atau berat. Misalnya, mengurutkan pensil dari yang paling pendek ke paling terpanjang. Yang keempat, kemampuan penting lainnya adalah reversibility atau keterbalikan. Anak memahami bahwa suatu proses bisa dibalik. Contohnya, jika tanah liat dibentuk menjadi bola lalu dipipihkan, mereka tahu itu masih tanah liat yang sama. Yang terakhir, yang kelima adalah transivitas, yaitu kemampuan berpikir logis terhadap hubungan. Contohnya, jika tongkat A lebih panjang dari tongkat B dan tongkat B lebih panjang dari tongkat C, maka anak bisa menyimpulkan bahwa tongkat A lebih panjang dari tongkat C. Semua kemampuan ini penting untuk perkembangan tahap operasional konkret dalam logika dan berpikir sistematis anak di usia sekolah dasar. Maka itu, guru dan orang tua bisa membantu dengan memberikan aktivitas konkret dan eksperimen langsung. Guru bisa menyediakan media konkret atau manipulatif alat peraga karena anak belum mampu berpikir abstrak sepenuhnya. Contohnya, yang ke-1, balok hitung atau kancing berwarna digunakan untuk membantu anak memahami konsep matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pengelolaan, dan perkalian. Contoh kegiatannya mengelompokkan 20 kancing ke dalam 4 kelompok untuk memahami konsep pembagian. Yang kedua, timbangan sederhana atau balance scale. Di sini berguna untuk menunjukkan konsep kesetaraan dan keseimbangan dalam matematika. Contoh kegiatannya, menimbang dua benda yang berbeda untuk memahami berat dan konsep lebih berat atau lebih ringan. Yang ketiga ada puzzle dan balok bangun atau geometri 3D. Di sini untuk membantu anak mengenali bentuk dan ruang secara nyata. Contoh kegiatannya menyusun bentuk balok menjadi bangunan sesuai contoh gambar. Eksperimen sederhana dan pengamatan langsung. Nah, di sini juga guru bisa menggunakan eksperimen sederhana dan pengamatan langsung. Aktivitas eksperimen sederhana dan pengamatan langsung bisa membantu anak memahami konsep secara nyata. Contohnya, yang pertama, menuang air ke dalam gelas berbeda bentuk. Hal ini untuk mengamati konservasi volume. Yang kedua, mengamati perubahan warna daun saat terkena cahaya. Hal ini untuk belajar tentang fotosintesis. Yang ketiga, mencampur warna dengan cat air. Hal ini memahami perubahan wujud dan warna. Yang keempat, mengukur bayangan di bawah sinar matahari. Hal ini, anak bisa belajar sifat cahaya dan waktu. Terus di sini ada diskusi kelompok kecil. Diskusi dalam kelompok kecil memungkinkan anak mengembangkan kemampuan berpikir logis, mendengarkan pendapat teman, dan menarik kesimpulan secara bersama-sama. Contohnya, mengurutkan benda dari pendek ke tinggi. Di sini untuk melatih seriasi. Yang kedua, berdiskusi. Mana benda yang bisa mengapung dan tenggelam? Lalu anak mengujinya bersama. Yang ketiga, menyusun cerita berdasarkan urutan gambar. Yang keempat, membandingkan ukuran, berat atau volume benda nyata. Dengan menggunakan media konkret,
atau eksperimen dan diskusi, guru membantu anak membangun pemahaman logis dan keterampilan berpikir kritis sejak dini. Anak tidak hanya menghafal, tapi benar-benar memahami. Untuk kesimpulan semuanya, menurut Piaget, anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka mulai mampu berpikir logis tetapi masih bergantung pada hal-hal nyata dan konkret. Oleh karena itu, dalam pendidikan sekolah dasar, guru perlu menggunakan media konkret, eksperimen sederhana, dan diskusi kelompok kecil untuk membantu anak membangun pemahaman melalui pengalaman langsung. Pendekatan ini mendukung proses asimilasi, akomodasi, dan adaptasi, sehingga pengetahuan anak berkembang secara aktif, logis, dan bermakna. Sekian pemahaman teori perkembangan kognitif. Saya Salsa Nur Anggraini, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.